Bapak Joko Sutopo selaku fasilitator, dan yang saya hormati Ibu Dewi Pujumi Nugraini selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Anissa Nur Aisyah Wulandari, dan pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap pertama pada kegiatan coaching supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut adalah kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Bu Wulan. Bulan sedang sibuk apa tidak? Oh ya, alhamdulillah kebetulan ya. Baik, saya minta waktunya sebentar Bu. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi seperti yang kemarin saya katakan kebetulan bahwa hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Bulan. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk membantu Bulan dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Nah, di sini nanti Bulan bercerita, nanti kita akan ngobrol santai-santai saja ya Bu. Nah, dan di sini di kegiatan praobservasi ini saya ingin mengetahui sudah sampai di mana persiapan Bulan untuk kegiatan supervisi nanti, dan untuk pembelajaran hari ini apa yang Bulan harapkan? Harapannya saya begini adalah kita bisa saling tukar pendapat. Oh, yeah. Nah, contoh dari pengalaman kita, saya sebagai teman kita di sekolah bisa mendapatkan ilmu yang kita sudah pelajari, sehingga saya bisa menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Oh baik Bulan, jadi yang Bulan harapkan itu kita bisa saling sharing, berbagi informasi ya, terkait pembelajaran yang akan Bulan lakukan. Semoga saya bisa membantu dan semoga Bulan tidak terbebani dengan adanya kegiatan supervisi ini ya. Oke, nah kalau boleh tahu hari ini Bulan akan mengambil materi apa ya Bu? Materi yang akan saya ambil adalah untuk pelajaran ilmu pengetahuan dan juga ilmu pengetahuan sosial, yaitu materi tentang bagian-bagian tumbuhan. Oh, gitu. Jadi hari ini Bulan akan mengambil materi ilmu pengetahuan alam, materi tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, tujuan pembelajaran yang sudah Bulan susun itu apa kira-kira? Tujuan pembelajaran yang sudah saya susun untuk pembelajaran kali ini adalah anak-anak dapat mengetahui, dapat memahami bagian-bagian dari tumbuhan itu sendiri dan juga fungsi-fungsinya. Oh, baik Bulan. Berarti Bulan akan menyelesaikan masalah tentang fungsi-fungsi bagian pada tumbuhan ya. Oh, baik Bulan. Di sini kan tentunya Bulan sudah melakukan beberapa persiapan ya untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Bulan lakukan sampai dengan hari ini? Untuk saat ini saya sudah menyiapkan modul ajar untuk pembelajaran, sehingga saya dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang sudah saya buat. Baik, jadi sudah lengkap sekali ya, ada RPP, kemudian ada LKPD juga ya. Bulan sudah merencanakan, sudah menyiapkan sedemikian rupa dan sudah lengkap sekali. Dan apa yang tadi Bulan persiapkan itu sudah sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, tentunya di sini ada materi yang mungkin anak-anak itu kesulitan untuk menangkap materi tersebut, atau mungkin anak-anak ada yang merasa ini kok sulit sekali ya Bu. Nah, jadi bagaimana kira-kira Bulan akan menyampaikannya seperti apa kepada anak-anak yang seperti ini Bu? Untuk anak-anak yang sudah bisa menangkap, sudah memahami materi yang saya sampaikan, biasanya anak-anak akan saya berikan penalaran suatu masalah di sekitar tumbuhan tersebut itu sendiri, selain dari materi tumbuh-tumbuhan dan juga fungsinya. Tapi untuk anak-anak yang belum bisa menangkap dengan baik, maka saya akan melakukan itu bertahap. Jadi setiap bagian-bagian tumbuhan itu sendiri saya jelaskan satu persatu agar anak lebih memahami dan juga menyediakan berbagai benda konkret yang bisa mereka lihat dan juga bisa amati secara Baik Bulan. Jadi yang Bulan sampaikan ini berarti tentang kesiapan belajar siswa juga tadi ya. Ada siswa yang memang menangkapnya cepat ya, kadang ada siswa yang biasa saja dalam menangkap pembelajaran. Kadang juga ada siswa yang pelan ya, atau sedikit lambat dalam menangkap pembelajaran. Nah, terkait dengan kesiapan pembelajaran ini, kesiapan belajar siswa ini, tentunya Bulan punya strategi atau model pembelajaran yang bisa digunakan terkait dengan materi IPAS tadi, ilmu pengetahuan alam dan sosial tadi. Nah, saya minta tolong coba Bulan ceritakan secara singkat bagaimana pembelajaran yang akan Bulan lakukan. Murid saya itu kemampuannya beragam ya Bu. Tentunya sebagai guru saya juga menyiapkan alat pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi murid baik yang cepat maupun yang kurang. Nah, di sini saya akan menggunakan media-media pembelajaran berupa seperti melihat
ataupun tanaman tumbuhan yang saya sediakan langsung anak bisa melihat secara langsung bagaimana tumbuhan itu ada di sekitar mereka. Selanjutnya saya juga akan membagi kelas dalam beberapa kelompok sehingga anak-anak yang sudah bisa dan juga belum bisa akan mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut secara bersama-sama. Tidak ada yang bermanfaat. Ya, bagus bulan berarti sudah lengkap sekali ya. Ada perbedaan LKPD juga berarti ya untuk anak-anak yang cepat dalam menangkap pembelajaran, untuk anak-anak yang kurang dalam menangkap pembelajaran, dan untuk anak-anak yang biasa saja atau tidak cepat dan tidak juga kurang ya di tengah-tengah seperti itu. Seperti yang saya lihat tadi juga sudah ada banyak, sudah ada benda konkret yang mana merupakan alat peraga yang digunakan bulan, karena alat peraga tersebut bisa membuat anak itu mengalami sendiri ya. Kalau alat peraga konkret mereka bisa menyaksikan sendiri seperti itu ya Bu. Bagus sekali Bu. Jadi Bulan sudah sangat mempersiapkan terkait dengan alat peraga yang digunakan dan menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Ada beberapa siswa yang dapat LKPD yang tergolong sulit berarti ya Bu? Iya, karena pemahaman mereka bagus ya. Kemudian di sini juga saya melihat Bulan sudah melakukan persiapan terkait dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi Bulan sudah memunculkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Nah, kira-kira dengan tadi sudah ada alat peraga, kemudian Bulan sudah mengklasifikasi tentang kesiapan belajar siswa. Kira-kira bantuan seperti apa yang nanti pada saat pembelajaran Bulan itu berikan kepada anak-anak? Nah, sebelumnya untuk media pembelajaran yang sudah saya gunakan itu anak-anak cenderung seperti biasa, jadi antusiasmenya itu masih standar. Menurut saya itu mungkin ada bantuan-bantuan seperti teknologi yang untuk bisa teman-teman murid di kelas 4 itu lebih antusias dan juga lebih memahami materi sehingga seringkali pembelajaran hanya didukung oleh media pembelajaran secara benda konkret secara cetak dan sebagainya untuk teknologinya masih tapi justru malah dengan menggunakan benda konkret anak-anak jauh lebih antusias ya. Mereka tadi mereka bisa menyaksikan sendiri ternyata akar itu fungsinya memang menyerap sari-sari makanan ya, letaknya di bawah seperti itu ya. Jadi memang keistimewaan dari benda konkret itu anak bisa menyaksikan sendiri seperti itu ya Bu. Oke. Selain itu berarti nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran apa yang akan Bulan lakukan? Saya khususkan kepada murid gitu ya. Jadi seperti untuk mengetahui bagaimana bagian-bagian tulisan, saya siswa untuk bisa mengeksplorasi sendiri di sekitarnya, bahwa mencari sendiri bagian-bagian dari tumbuhan tersebut lalu mereka nakai itu menjadi sebuah ciptaan. Oh bagus betul. Berarti mereka mengalami sendiri ya, mereka bisa menerangkan sendiri ya. Nah untuk tadi itu Bulan sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan dilakukan, persiapannya juga. Nah tentunya dari proses pembelajaran ini kan Bulan sendiri ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan gitu. Nah terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini, tadi saya sampaikan di awal mengenai pengembangan murid ya dari kegiatan supervisi. Kira-kira sampai di sini nanti saya bisa membantu apa Bulan terkait dengan area pengembangan yang ingin Bulan capai? Jadi saya ingin meningkatkan area pengembangan bagaimana cara menyampaikan materi pada anak dengan lebih jelas supaya anak itu dapat menangkap. Apalagi saya itu masih tergolong sebentar di sini, jadi untuk pengalaman bersama murid, bonding bersama murid itu masih banyak perlu waktu seperti itu. Nah biasanya pembelajaran yang menarik dengan benda konkret kan bisa membantu pembelajaran. Di sini karena kemampuan siswa beragam, maka saya akan mengembangkan kemampuan mengajar dia dalam pengembangan sosial emosional. Di sini karena keragaman siswa banyak yang menjawab materi itu mudah ataupun sulit. Sehingga ada beberapa anak yang mengatakan guru ini sulit. Nah di sini saya juga mengajak bagaimana mengembangkan kemampuan siswa secara menyeluruh dengan keterampilan mengelola emosi. Bagus Bulan. Jadi yang saya tangkap di sini Bulan ingin mengembangkan kemampuan mengajar di bidang pedagogik dan profesionalnya ya. Kemudian yang kedua Bulan tadi mengatakan keterampilan mengelola emosi berkaitan dengan kepribadian dan sosial dalam menghadapi keberagaman karakter ya. Karena ada anak yang sudah diterangkan berulang kali masih guru saya bermodal seperti itu kan ya. Nah itu keterampilan mengelola emosi seperti itu maksudnya Bulan. Iya. Baik, bagus sekali Bulan. Nanti insya Allah saya akan coba menggunakan teknik stop ya, dimana teknik itu nanti anak supaya fokus konsentrasi dulu. Setelah melakukan teknik itu baru nanti kita mulai lagi pembelajaran. Nah terkait dengan kompetensi yang akan Bulan tingkatkan, bagaimana strategi dalam diri Bulan untuk mencapai kompetensi tersebut? Anak pembelajaran ya Bu yang jauh lebih baik dan lengkap dari biasanya. Setelah itu media saya menggunakan
pembelajaran sosial emosionalnya bagaimana? Ya itu tadi saya menyiapkan perlengkapan pembelajaran lengkap supaya pada waktunya saya bisa menyampaikan materi dengan jelas. Itu kan semangat kemampuan saya dalam menatap kemudian dalam menggunakan pendapat. Oh iya, bagus. Jadi yang saya tangkap tadi dari awal pembicaraan bahwa bulan menyampaikan bahwa adanya perbedaan juga ya dalam LKPD ya yang diberikan kepada setiap siswa. Iya, di sini saya akan menyiapkan lembar kerja yang mantap atau mudah bagi siswa yang cenderungan. Nah, di sini saya belajar untuk mengoptimalkan sosial emosional saya dengan media yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, bagus sekali Bulan. Jadi dari yang Bulan sampaikan tadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi untuk bagaimana cara mengelola emosi ya Bu. Jadi memang siswa itu karakternya berbeda. Bulan sudah melakukan strategi yang tepat yaitu untuk membedakan antara tugas yang diberikan terkait dengan pembelajaran diferensiasi, ada tentang diferensiasi konten yang bahan belajarnya itu berbeda tadi ya, ada anak-anak yang mempunyai kemampuan untuk belajar cepat dan anak-anak yang mempunyai kemampuan untuk belajar sedikit lebih lambat dari teman-teman. Kemudian nanti juga ada diferensiasi proses terkait dengan materi IPAS tadi yang Bu Bulan sampaikan, ada yang mudah, ada yang sulit. Baik Bulan, boleh sekali di sini saya nanti insya Allah akan membantu dalam rangka supervisi akademik ini dan di kegiatan observasi ini. Semoga Bulan dapat menerapkan apa yang sudah Bulan rencanakan semua gitu. Dan nanti selesai kegiatan di hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bulan. Jadi kira-kira nanti yang kita obrolkan apa yang sudah terlaksana, apa yang belum terlaksana dari apa yang sudah direncanakan semua oleh Bulan. Nah kemudian terkait rencana pengembangan diri Bulan dalam jangka waktu panjangnya bagaimana dari kegiatan ini. Pelaksanaannya setelah jam ini ya, olahraga tadi ya. Terima kasih Bulan, semoga tidak ada halangan apapun ketika nanti pelaksanaan coaching supervisi akademik, pelaksanaan supervisi akademik lagi. Terima kasih Bulan untuk kerjasamanya. Sama-sama. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik pada tahap observasi bersama rekan saya Ibu Anissa Nur Aisyah Wulandari. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hewan itu bisa jalan-jalan di sekitar kalian. Tumbuhan berarti apa? Yang biasanya kalian lihat hijau-hijau ya. Nah, terus selanjutnya tumbuhan ini mungkin kalian akan menganggap tumbuhan ini bukanlah makhluk hidup karena nggak bisa gerak sendiri Bu. Nah, tetapi sesungguhnya ya tumbuhan ini adalah makhluk hidup. Kenapa disebut dengan makhluk hidup? Apa ciri-ciri makhluk hidup? Masih ingat? Dapat bergerak. Apakah tumbuhan bergerak? Bergerak, tapi bergeraknya apa? Mengikuti arah cahaya matahari. Itu ada sebuah lembar kerja. Kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Lembar kerja ini berisi tentang, perhatikan ya perintahnya agar kalian dapat mengisi bagian-bagian tumbuhan. Tujuannya adalah untuk mengamati bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, kalian di sini disediakan ada sebuah gambar. Lalu nanti kalian akan mencari. Sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah diisi semua. Bagaimana nama-nama dari tumbuhan-tumbuhan tersebut dan juga fungsi-fungsinya? Sudah. Kalau sudah, coba satu kelompok bisa maju ke depan untuk menjelaskan ke teman-teman apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD kalian. Nah, coba boleh Mas Fatan dan juga Mbak Nela maju ke depan. Ayo maju ke depan. Sini. Nah, ya, jelaskan saja. Nah, perhatikan. Ada ke depan. Teman-teman yang lain perhatikan. Kembali ke depan ya. Oke. Nah, ini ada teman. Selanjutnya ada bagian-bagian tumbuhan ada apa saja? Iya. Terus? Iya. Selanjutnya bisa dijelaskan Mbak Naila setiap bagian-bagian tumbuhan itu punya fungsi apa saja? Akar adalah minyak air dari biji dari batang tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Boleh duduk kembali. Terima kasih. Nah, dari pembelajaran
observasi ya, seperti yang tadi waktu pra-observasi saya sampaikan kepada Bu Wulan. Nanti setelah kegiatan observasi mungkin ada beberapa pertanyaan untuk kita saling sharing ya, apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan lagi dari yang sudah dilaksanakan tadi. Nah, kira-kira setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran tadi, apa yang menurut Bu Wulan sudah baik dalam pembelajaran? Pembelajaran sudah baik karena menurut saya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sehingga anak bisa memahami materi yang saya sampaikan dan mengetahui bersama-sama ataupun lingkungan sekitar. Terkait dengan media pembelajaran yang Bu Wulan gunakan, itu sudah bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa atau gimana? Semakin antusias untuk mengerti tumbuhan di sekitarnya. Berarti media yang Bu Wulan gunakan itu relevan dengan tujuan pembelajaran yang dilaksanakan ya? Adakah perbedaan yang sebelum dan sesudah ketika Bu Wulan menggunakan media tersebut dengan sebelum Bu Wulan menggunakan media tersebut? Adakah perbedaannya Bu? Dari sisi anak-anaknya misalnya, sebelumnya mungkin anak-anak keadaannya seperti ini, setelah menggunakan seperti ini, adakah perbedaan seperti itu Bu? Ada, seperti materi tumbuhan di sini kan anak-anak sebelumnya belum mengerti bagaimana bagian-bagian tumbuhan itu punya fungsi masing-masing. Setelah pembelajaran ini anak-anak bisa memahami setiap bagian dari tumbuhan itu punya fungsi masing-masing. Oh, berarti banyak hal baik yang sudah terjadi ya terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu Wulan lakukan, kemudian dengan media yang sudah Bu Wulan gunakan, itu banyak terjadi perubahan yang baik ya. Nah, dari perubahan-perubahan yang baik tersebut, adakah yang menurut Bu Wulan masih kurang atau masih perlu diperbaiki terkait dengan pembelajaran kemarin? Anak-anak memang sudah memahami materi ini, tetapi untuk pengembangan lebih jauh seperti permasalahan di sekitar itu belum dipahami dengan baik. Jadi masih bertahap anak-anak bisa memahami bagaimana permasalahan tentang tumbuhan itu sendiri di sekitar. Iya, berarti ada hal yang memang harus diperbaiki lagi ya. Kira-kira karena kemarin Bu Wulan sudah menggunakan media berupa benda konkret ya, sudah berupa benda konkret, adakah ke depannya Bu Wulan punya rencana menggunakan media tersebut atau mungkin menggunakan media lain begitu? Mungkin kalau konkret kita bisa mencoba memahami ataupun melihat permasalahan dari lingkungan sendiri di sekitar sekolah. Adapun saya berencana untuk memberikan topik-topik permasalahan dalam bentuk gambar ataupun video. Berarti memanfaatkan lingkungan sekitar ya. Kemarin saya melihat ketika Bu Wulan pembelajaran di kelas itu menggunakan benda konkret yang memang pada saat itu materinya tumbuhan, ada benar-benar ada tumbuhan di situ ya. Jadi ada anak bisa melihat atau bisa mengetahui sendiri fungsinya seperti itu. Jadi kedepannya Bu Wulan akan menggunakan gambar ataupun video pembelajaran begitu ya. Bagus sekali Bu Wulan, berarti kedepannya akan memperbaiki dari segi medianya ya. Kemudian untuk peserta didiknya sendiri, adakah kemarin yang menurut Bu Wulan dengan adanya media ini atau dengan adanya model pembelajaran yang kemarin ada sedikit perubahan begitu Bu dari peserta didiknya? Misalnya tadinya hasil belajarnya kemudian setelah adanya media tersebut jadi mereka antusias, apakah yang seperti itu Bu? Karena anak antusias dan juga lebih memahami secara tidak langsung pasti berpengaruh kepada hasil belajar. Oke. Berarti membawa dampak yang besar ya dengan adanya media pembelajaran dan model pembelajaran seperti kemarin itu ya Bu. Kemudian bukan untuk memperbaiki, Bu Wulan akan menggunakan media berupa video dan gambar. Berarti dengan memanfaatkan teknologi seperti itu Bu Wulan. Nah, kemudian untuk pembelajaran yang sudah dilaksanakan, kira-kira Bu Wulan dapat menyimpulkan bagaimana Bu kesimpulannya dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Wulan lakukan? Pembelajaran ini saya simpulkan bahwa kegiatan pembelajaran ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga saya merasa bahwa anak-anak itu sudah mencapai pada materi yang ingin. Selanjutnya untuk hal-hal yang kurang dan belum dipahami siswa, maka akan dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Berarti secara bertahap bagus Bu Wulan, seperti yang kemarin Bu Wulan ketika bahwa ada yang anak yang memang bisa memahami dengan cepat kemudian ada yang sedang, kemudian ada yang memang sedikit pelan atau berbeda dengan teman-temannya seperti itu. Berarti kedepannya akan
melakukan perbaikan secara bertahap seperti itu. Kemudian tindak lanjutnya kira-kira bagaimana Bu? Selain Bu Wulan melakukan tadi yang bertahap, kemudian dengan media yang berbeda juga, tindak lanjutnya Bu Wulan bagaimana dengan memanfaatkan teknologi? Kira-kira apa yang akan Bu Wulan lakukan untuk itu Bu? Dari saya tampilkan video ataupun saya berikan gambar-gambar tentang masalah di sekitar mereka bisa mengembangkan pemikiran mereka untuk bisa menyelesaikan masalah di sekitar. Itu ya. Oh iya, ya berarti memanfaatkan lingkungan sekitar dan melibatkan murid untuk proses pembelajaran dengan berpusat pada murid, nggih. Kemudian untuk Bu Wulan sendiri mendapatkan video atau media pembelajaran tersebut dari mana Bu kira-kira Bu? Untuk banyak sekali ya referensi dari YouTube ataupun kita juga bisa memanfaatkan KMM ya. Di situ banyak sekali contoh-contoh dari karya-karya guru lain ataupun media-media guru lain. Berarti memanfaatkan KMM, kemudian dari YouTube dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang secara daring ataupun luring seperti itu ya Bu Wulan. Baik Bu Wulan, bagus sekali observasi dan pasca observasi ini, kemudian dari kemarin yang saya amati ketika Bu Wulan melakukan pembelajaran di kelas itu menarik sekali ya. Saya sendiri karena jadi muridnya Bu Wulan juga saya tertarik untuk belajar di situ karena memang anak yang tadinya hanya mengira-ira akarnya letaknya tahu di bawah, tapi ketika Bu Wulan membawa benda konkret tersebut, anak-anak jadi gampang memahami seperti itu. Kemudian kemarin juga LKPD-nya bervariasi Bu, ada yang untuk anak yang pembelajarannya cepat. Untuk kesimpulan dan tindak lanjutnya juga saya berharap semoga saya bisa saling sharing, saya bisa saling membantu Bu Wulan untuk kedepannya seperti apa dan menciptakan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Terkait dengan tadi yang sudah kesimpulan dan rencana tindak lanjut yang sudah Bu Wulan sampaikan, nanti saya minta tolong untuk Bu Wulan mengisi lembar rencana pengembangan diri dan refleksi diri untuk kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan sama-sama. Bu Wulan, terima kasih sekali untuk waktunya, terima kasih sekali untuk kerjasamanya Bu Wulan. Semoga kita dapat selalu saling berkolaborasi dan menciptakan pembelajaran yang jauh lebih baik. Seperti itu Bu Wulan, terima kasih. Sekian Bu Wulan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.